Hai, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi di Via Online kita hari ini. Bagaimana kabar kalian? Luar biasa, aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Yes, yes, yes. Bertemu lagi di Via Online pada hari ini bersama Kakak Manda, Kakak Felis. Kak Femas. Kak Manda, tema Via kita kali ini apa ya? Tema Via kali ini imanku semakin kuat. Bagaimana sih Kak Femas caranya agar imannya makin kuat? Cara iman kita semakin kuat yaitu dengan cara rajin berdoa, rajin ikut misa online dan via online, dan lain-lain sebagainya. Sebelum kita memulai Via Online pada hari ini, yuk kita bernyanyi bersama. Judulnya apa Kak Felis? Tuhan cinta semua anak. Musik. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami hari ini. Sekarang kami akan mengikuti via online. Kiranya Engkau utus Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Engkau. Kami mohon berkat-Mu untuk semua anak-anak. Kiranya kami semua selalu sehat, jauh dari virus corona, dan selalu bahagia. Sertai juga pendamping pihak romo, suster, juga orang tua kami, supaya mereka Engkau beroleh damai sejahtera. Dalam nama-Mu, terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika ia juga melihatlah. Ia lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa. Aku diberkati, kamu diberkati, semua diberkati. Gimana perasaannya hari ini? Pasti penuh sukacita dong. Sudah dapat berkat dari Romo belum melihat misa live streaming? Semoga berkat Tuhan senantiasa berlimpah di hati adik-adik. Hari ini adik-adik, kita memasuki Minggu Advent yang pertama.
Minggu Advent pertama itu sama dengan masa penantian. Apa sih penantian itu? Apa yang kita nantikan? Jadi adik-adik, yang kita nantikan itu ialah Yesus yang akan lahir ke dunia. Dan akan kita rayakan pada tanggal 25 Desember nanti. Lalu, apa yang harus kita persiapkan? Yang kita persiapkan, ya bukan sepatu baru, bukan baju baru, bukan hadiah dari orang tua, tetapi yang kita siapkan adalah hati kita dan juga diri kita. Untuk apa? Supaya Yesus yang lahir ke dunia senang, nyaman, tenang, dan damai tinggal dalam hati kita. Gimana sih caranya? Adik-adik, caranya adalah dengan berbuat kebaikan. Mudah kan adik-adik? Gimana sih berbuat kebaikan itu, suster? Jadi adik-adik berbuat kebaikan itu misalkan membantu orang tua, mencuci piring, menyapu halaman, bersih-bersih rumah. Apalagi sekarang kan kita di rumah terus. Jadi kita punya banyak kesempatan untuk berbuat kebaikan. Nah, itu yang Yesus ajarkan. Supaya apa? Supaya nanti tanggal 25 Desember ketika kita merayakan Natal, Yesus yang lahir ke dunia merasa nyaman, tenang, bahagia, dan merasa gembira tinggal dalam hati dan tinggal dalam diri kita. Untuk itu adik-adik, mari kita rajin berbuat baik, mendengarkan nasihat orang tua, membantu teman-teman, supaya kita juga yang merayakan Natal nanti merasa sukacita dalam hidup dan merasa bergembira merayakan Natal. Baiklah adik-adik, selamat menantikan kelahiran Tuhan Yesus dengan melakukan banyak kebaikan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Amin. Halo, aku Kak Dandi. Aku Susanti. Susan? Iya. Susan. Bukan. Oh, bukan. Susanti. Oh, Susanti. Bukan Susan ya, tetapi Susanti. Iya. Susanti akan menemani Kak Dandi bercerita hari ini. Oke. Susan. Ya. Apakah Susan percaya bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan berbagai mujizat yang luar biasa? Tentu. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti percaya dan iman kita pasti kuat. Karena kita tahu Tuhan Yesus kita mampu melakukan banyak hal yang kita tidak bisa lakukan. Iya. Iya, seperti cerita yang berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan Yesus berjalan-jalan bersama murid-muridnya. Nah, sampai di dekat kota Yeriko, orang-orang berteriak, "Ada Tuhan Yesus! Ada Tuhan Yesus! Ada Tuhan Yesus!" Di antara mereka ada seorang yang buta atau tidak dapat melihat. Orang buta itu mendengar suara teriakan orang-orang. Gitu ya? Iya. Nah, orang buta itu kemudian bertanya kepada orang-orang, "Hei, aku mendengar suara seperti menyebut seseorang. Siapa kiranya? Itu Yesus dari Nazaret datang melawat kita di kota ini." "Hah? Yesus! Yesus anak Daud, tolonglah aku!" Tuhan Yesus mendengar ada yang memanggil. Lalu menengok, "Siapakah itu?" "Tuhan, itu orang buta." "Yesus, anak Daud, tolonglah aku!" Tuhan Yesus kemudian mendekati orang buta itu dan bertanya,
Hai anakku, apa yang engkau inginkan? Tuhan Yesus, Yesus anak Daud, aku ingin supaya aku dapat melihat. Melihatlah engkau, karena imanmu menyelamatkan engkau. Lalu apa yang terjadi? Orang buta itu pun dapat melihat. Orang-orang melihat, mereka takjub. Yesus dari Nazaret dapat menyembuhkan orang buta, bahkan hanya dengan berkata-kata, haleluya, pujilah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan. Besar kuasanya bagi kita. Itu ceritanya, San. Tuhan Yesus kan banyak buat mujizat ya? Iya, banyak mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Dan setiap mujizat itu semakin membuat kita semakin percaya. Iya ya? Iya, San. Kenapa kita semakin percaya? Karena Tuhan Yesus adalah idola kita. Teman-teman boleh mengidolakan banyak sekali orang, baik orang yang betulan, atau dalam film, atau dalam imajinasi. Tetapi hanya satu yang paling keren, yaitu Tuhan Yesus. Karena apa? Pasan. Karena Tuhan Yesus juga sudah menebus dosa kita. Iya, Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Dosa kita diangkatnya, ditebusnya dengan darahnya di kayu salib. Maka kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Teman-teman siap diselamatkan? Siap, dong! Bagaimana caranya ya? Caranya? Gimana caranya? Rajin berdoa. Ya. Tentu teman. Ya. Tentu jaga senjata itu. Ya. Tentu guru. Ya. Dan juga kita rajin mendoakan orang-orang di sekitar kita. Iya, aku belum bisa ikut misa. Tidak apa-apa belum bisa ikut misa. Yang penting niat hati kita tulus. Kita mengikuti perayaan Ekaristi secara online juga tidak apa-apa. Iya, tetapi niat kita tulus. Berterima kasih kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan menjadi anak-anaknya yang selalu diberkati. Terima kasih, sampai jumpa. Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Ketemu lagi dengan Bu Sabta dalam kreativitas Pia hari ini. Salam sehat selalu ya. Oke, langsung saja kita buat kreativitasnya ya. Mari kita buat. Ya, Bu Sabta akan sampaikan dulu ya apa alat dan bahannya. Oke, yang pertama bahan yang kita pakai yaitu kertas lipat yang panjang ya. Lalu ini kertas lipat yang kecil ya, kita lipat begini. Lalu yang berikutnya alat yang kita gunakan yaitu ada pensil, spidol, gunting, penggaris, lem. Oh iya, ini di sini Bu Sabta sudah siapkan 2 lingkaran mata ya. Silakan nanti anak-anak bisa membuat sendiri lingkaran mata ya 2. Lalu lingkaran kecil untuk hidung ya. Hari ini nanti kita akan membuat apa? Kita lihat saja. Oke. Ya, langsung saja. Yang pertama, Bu Sabta akan ambil kertas panjangnya. Bu Sabta akan ukur di sini 1,5 cm kira-kira. Ada 4 persegi panjang ya nanti ya. Bu Sabta akan ukur dulu. Bu Sabta akan garis. Nah, ini sudah ada 4 persegi panjang ya. Nah, lalu kita gunting. Nah, jadinya ada 4 persegi panjang seperti ini. Ya, Bu Sabta akan letakkan. Kita ambil persegi panjang yang kecil ya, persegi yang kecil.
lalu kita lipat dan kita akan gambar ini nanti sebagai tanduknya ya. Kita gambar seperti ini. Bisa ya. Nah, lalu kita gunting. Nah, jadinya ada 2. Ini sebagai tanduknya nanti, oke? Langsung peserta akan ambil satu dari persegi panjang tadi, kita lipat begini jadi 2. 4-4-nya ya. Ya, ini sudah jadi 4 lipatan ya. Lalu peserta akan buka, kita mulai membuat. Peserta bisa dulu. Kita ambilinnya. Kita ambil bagian tengah yang sudah lipatan ini. Silang ya nanti ya, jadi kayak tanda tambah ya, lalu disilang terus di tengah ya, kita lem lagi. Lalu kita ambil bagian sini, nanti silang-silang ya, kita lem. Silang ya, ini silang supaya kuat. Ya, ini kita membuat apa? Ini kita membuat hiasan untuk Natal ya, karena ini kita sudah memasuki masa Advent ya, masa sebelum Natal ya. Jadi kita persiapan untuk membuat hiasan Natalnya. Supaya bisa membuat banyak nanti kalau pas Natal ya. Oke, sudah jadi lingkaran ya. Ya, ini sudah jadi bola-bolanya ya. Nah, ini sudah jadi. Mari sekarang kita lanjutkan. Kita ambil matanya, kita pasang matanya. Kita beri lem dulu. Ini kita pasang matanya di sini ya. Nah, ada 2 sisi nanti. Ya, kita sudah pasang 2 matanya. Sekarang kita tempelkan hidungnya di sini, ya. Kita beri lem. Kita tempelkan di sini. Nah, lalu kita ambil tanduknya, kita lipat sedikit. Ya, kita akan masukkan ke dalam bolanya ya, nanti supaya lengket di dalam bolanya, agak kelihatan. Nah, di sini nih. Ya, ini sudah jadi bola rusanya. Oke. Nah, oke. Anak-anak sudah jadi. Ini bolanya. Ini bisa untuk hiasan saat Natal. Ya, bisa diletakkan di sekitar teman-teman. Ya, bisa membuat banyak ya persiapan. Oke. Oke, terima kasih perhatiannya pada kesempatan hari ini. Dan sampai ketemu lagi di kreativitas mendatang. Satu-satu tetaplah bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, sebelum kita menutup acara via online, yuk kita bernyanyi bersama. Adik-adik juga ikut bernyanyi ya. Judulnya apa nih kira-kira Kak Mas? Judulnya Biar Anak-anak Datang Kepadaku. Musik. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia manggilku. Kini aku datang, siap mendengarnya. Kini aku datang, Yesus manggilku. Mari kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu.
dalam pendampingan iman anak pagi ini, dari awal hingga akhir. Semoga kami anak-anak-Mu selalu bergembira walaupun kami belum dapat bertemu teman-teman. Dan semoga kami semakin bertumbuh dalam iman kasih-Mu. Dimuliakanlah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.